kebenaran setiap hari. Menantikan beri kekuatan baru dan terbang di awal bersamamu dalam kemuliaan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami pengertian, Tuhan berikan kami hikmat, pencerahan daripada Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh Tuhan. Kami semakin beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu, mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Manusia mudah khawatir dan takut, Bapak Ibu, jika terjadi suatu masalah, hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dalam teks ini kita diingatkan melalui Yosua. Yosua juga pernah mengalami khawatir, takut, cemas ketika Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa itu yang penuh dengan segala kekerasan hati. Memimpin bangsa itu untuk menduduki tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Selain tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, Yosua juga berhadapan dengan orang Israel yang tegar tengkuk, susah diatur. Para penguasa yang ada di tanah Kanaan, yang perawakan mereka yang begitu besar, peralatan perang mereka yang begitu lengkap, itulah yang menjadi tantangan Yosua. Akan tetapi pada saat Yosua berdiri di seberang sungai Yordan, Allah berfirman kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua bisa berhasil karena ia taat kepada
firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan dan kesuksesan orang percaya. Ia bagaikan kompas yang menuntun kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kita lupa membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Selain taat kepada firman Tuhan, Yosua bisa berhasil karena ia percaya penyertaan Tuhan. Ayat emas di atas merupakan janji Tuhan yang sangat menguatkan dan menghibur Yosua bahwa ia tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertainya. Kemanapun Yosua pergi, Yosua percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memimpinnya, yang memimpin umat Israel, sehingga dia bisa membawa mereka untuk melewati setiap tantangan, pergumulan, ancaman, sehingga dia bisa menduduki tanah Kanaan. Itu karena pimpinan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup kita pun terkadang penuh dengan segala tantangan, penuh dengan segala pergumulan, penuh dengan segala ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, bahkan keputusan-keputusan yang sulit untuk kita ambil. Namun di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kekhawatiran kita, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita, yang memimpin kita, yang meneguhkan kita, yang menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita percaya sepenuhnya, taat kepada janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan dapat melakukan keajaiban-keajaiban, melakukan kuasa untuk memimpin kita dalam melewati setiap kesulitan, dalam melewati setiap pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan apapun. Ingatlah, ada Yesus, ada Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu untuk melewati setiap pergumulan hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Firman-Mu Tuhan di taman kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari, menantikan-Mu beri kekuatan baru.